Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SWD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 19 Agustus 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Kita diingatkan supaya selalu siap sedia mengikuti perjamuan pesta Allah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah umat Allah yang sudah mendapat undangan untuk mengikuti perjamuan-Mu. Kami mohon, sadarkanlah kami untuk selalu siap sedia menantikan panggilan-Mu dan selalu meriasi diri dengan nilai-nilai Injil, agar di saat kami dipanggil, kami layak masuk dan menghadiri perjamuan-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah siap sedialah selalu mengikuti perjamuan pesta Allah. Perumpamaan yang diceritakan Yesus hari ini pada mulanya ditujukan kepada umat Yahudi. Mereka adalah bangsa pilihan Allah yang sudah mendapat undangan Allah untuk mengikuti perjamuan pesta perkawinan anaknya. Sewaktu hidangan sudah disiapkan, maka raja menyuruh hamba-hambanya,
kepada mereka yang sudah mendapat undangan untuk datang ke tempat perjamuan. Tetapi sayangnya mereka diundang tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang sibuk dengan usahanya, ada yang menangkap hamba-hamba itu, ada yang menyiksa dan membunuh hambanya. Raja marah, karena itu ia menyuruh mengundang siapa saja, termasuk yang miskin, berdosa, dan yang sakit. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus anak Allah sebagai manusia berasal dari keturunan Yahudi. Tetapi sewaktu ia datang ke dunia ini, ia selalu ditolak oleh bangsa Yahudi. Mereka menganggap diri sebagai umat pilihan Allah, tetapi tidak menerima Yesus. Penolakan mereka terhadap Yesus puncaknya pada salib. Mereka menyalibkan Yesus. Karena penolakan itu, maka Yesus mendekatkan dirinya kepada siapa saja, termasuk orang miskin, orang sakit, orang yang dianggap berdosa, dan orang dari bangsa lain. Kedatangan Yesus ke dunia ini sesungguhnya bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan untuk semua bangsa. Tuhan menghendaki agar semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa karena kesalahan Adam dan Hawa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Cinta Tuhan kekal adanya. Dia tidak mau manusia ciptaannya hidup dalam kegelapan untuk selamanya. Kehadiran Kristus di dunia ini sesungguhnya tidak mewajibkan semua ciptaan mengikuti Dia. Tuhan tetap memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Bagi yang menerima dan percaya dan menjalankan perintahnya akan memperoleh keselamatan. Tetapi bagi yang menolak, dia akan mendapat imbalannya di saat pengadilan akhir. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita yang sudah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, sudah menjadi umat atau bangsa pilihan Allah. Sebagai bangsa pilihan Allah, kita semua sudah mendapat kartu undangan untuk kita. Apakah sekarang pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu siap menyambut panggilan Tuhan dan bergegas masuk ke tempat perjamuan pesta nikah? Apa saja persiapan harian yang kita butuhkan agar kita dianggap layak masuk ke meja perjamuan Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, siapkanlah hati kita. Riasilah kepribadian kita dengan nilai-nilai Injil, seperti cinta kasih, kerendahan hati, saling menghargai, saling mengampuni, dan saling menerima apa adanya. Janganlah kenakan pakaian kesombongan, dengki, membalas dendam, dan menolak orang lain. Kita berdoa semoga Tuhan sadarkan kita untuk selalu siap sedia menantikan panggilannya, dan selalu riasi diri dengan nilai-nilai Injil, agar di saat kita dipanggil Tuhan, kita layak masuk dan menghadiri perjamuan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.